panjatkan syukur kami. Kami mau bersuka cita karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Itu juga Tuhan mungkin ada teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau sertai mereka Tuhan. Sehingga kami bisa bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu juga Tuhan buat hamba-hamba-Mu telah mengambil bagian di pagi hari. Tetap Engkau berkati, Kau pakai kehidupan mereka Tuhan Yesus. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga Engkau memberkati, Engkau urapi. Bila Roh-Mu yang berkata-kata dalam hidup kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kita bersuka cita. Ketika saya katakan haleluya, Bapak Ibu Saudara katakan Tuhan Yesus baik. Ketika saya katakan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara katakan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Oke, kita akan pujian kita berkata, hari ini yang terbaik untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku
kasih Tuhan buat kebaikan pertolongan Tuhan yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang, terima kasih menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghilang
Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu. Sungguh Kau hebat Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kau sungguh hebat dalam
Ya, shalom saudara-saudaraku dimanapun berada saat ini. Ya, kita akan kembali untuk mendengarkan ya isi hati Tuhan yang akan saya sampaikan dari Matius 7 ayat 21. Ya, untuk itu saudaraku persiapkan, sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau mengurapi pada setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Dan Engkau mengurapi hamba khususnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom. Bapak Ibu semua sudah disiapkan Matius 7 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Saudaraku sekalian, Matius 7 ayat 21 ini mengingatkan kepada setiap kita, orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada, saudaraku sekalian, bahwa rencana Allah untuk keselamatan umat manusia ini, saudaraku sekalian, ya, kepada kita semua di belahan dunia manapun, saudara, bahwa setiap orang ya yang percaya kepada Allah bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan. Saudaraku sekalian, perlu digarisbawahi ya, bahwa Allah menghendaki kepada setiap daripada kita ya aktif, saudaraku, ya, melakukan kehendaknya. Bukan hanya dengan perkataan. Perlu digarisbawahi saudaraku sekalian. Ya, seringkali orang ya mempunyai mindset saudaraku sekalian bahwa kasih karunia Allah ya kepada setiap daripada kita hanya percaya dengan perkataan saja, tetapi tidak mau melakukannya dengan perbuatannya, alias mereka hanya berkata saja, tidak mentaati apa yang menjadi kehendak Allah kepada setiap daripada kita. Ini tentunya saudaraku sekalian, bukan kehendak Allah, tetapi kehendak kita, saudaraku sekalian. Ya, maka dari itu dikatakan bahwa di Matius 5 ayat 17, bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Artinya Allah sendiri, saudaraku sekalian, melakukan, saudaraku sekalian. Ya, ini yang seringkali saudara, bahwa kepada setiap daripada kita, ya, apa yang menjadi rencana ilahi untuk keselamatan kita umat manusia, ya, disia-siakan, saudaraku sekalian. Ya, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita, ya, saudaraku sekalian, disia-siakan. Nah inilah saudaraku, bahwa apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidup dipimpin oleh Roh-Nya Allah. Ya, kalau kita lihat di Roma 8 ayat 14. Mari kita lihat Roma 8 ayat 14, apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, bahwa Bapa menghendaki kepada setiap daripada kita untuk setia kepada Dia, untuk taat kepada Dia. Karena sebagai anak, saudaraku, kita tentu harus taat dan setia. Ya, bagaimana ketika kita itu tidak setia, tidak taat, saudaraku sekalian? Ya, tentu bukan Roh Allah yang memimpin kepada setiap daripada kita, saudaraku. Ya, yaitu roh yang lain, saudaraku. Makanya ketika kita ya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, artinya kita sebagai anak Allah ya harus bersedia dipimpin oleh Roh-Nya. Sekalipun saudaraku sekalian
Ya, banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan, banyak sekali masalah yang kita hadapi, saudaraku sekalian. Ya, tapi jangan takut, saudaraku sekalian. Ya, bahwa firman Tuhan katakan kita tidak akan ditinggalkan seperti anak yatim piatu, saudaraku. Ya, ketika kita melibatkan Allah di dalam setiap rencana kita, di dalam setiap keterbatasan kita, di dalam setiap kekurangan kita, saudaraku sekalian. Ya, tangannya siap menopang, saudaraku sekalian. Sekalipun kita jatuh, firman Tuhan katakan, tak sampai tergeletak. Ya, itulah saudaraku, ketika ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipimpin oleh roh Allah dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, hendaknya kita harus rendah hati, saudaraku. Kita harus menjaga hati, saudaraku. Ya, inilah saudaraku, ketika kita melibatkan Allah, mau kita diproses, mau kita dibentuk dengan kerendahan hati, saudaraku. Apa yang firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Itulah saudaraku sekalian, bahwa Allah senantiasa memberikan kepada setiap daripada kita yang terbaik, saudaraku. Dia tahu, saudaraku, ya. Maka firman Tuhan katakan, tidak mungkin, saudaraku, kita meminta ikan dikasih ular, saudaraku sekalian. Nah, kalau kita sebagai Bapa, ya, di dunia ini secara jasmani tahu memberikan anak yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Ya, saudaraku. Jadi itulah saudaraku sekalian, ketika kita mau dipimpin oleh rohnya Allah, ya, kita harus punya ketaatan, kita harus punya kesetiaan, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku, libatkan dia dalam segala hal buat kita semua. Ya, apapun pergumulan kita, ya, yang menjadi masalah buat kita, ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku sekalian. Ya, sekalipun persoalan itu bagi kita sangat besar, saudaraku. Ketika kita libatkan Tuhan, ya, maka hal yang besar akan dikecilkan, saudaraku sekalian. Dan yang kecil akan diselesaikan semuanya. Itulah saudaraku cara Tuhan. 1001 macam cara ketika dia, saudaraku, ya, menyertai dalam setiap rencana kita. Ya, kita libatkan dalam setiap hal, saudaraku, di dalam rencana kita. Ya, inilah saudaraku sekalian apa yang menjadi kehendak Bapa kepada setiap daripada kita. Hendaknya kita mau dipimpin oleh rohnya Allah, saudaraku. Ya, itulah saudaraku. Di dalam pimpinan roh Allah, saudaraku, kita diberikan kuasa. Kita diberikan jalan keluar. Kita diberikan pertolongan, saudaraku sekalian. Ada tangannya yang siap menopang untuk kita, saudaraku. Ya, sekalipun jatuh tak sampai tergeletak, saudaraku. Ya, tangannya menopang untuk kita. Ya, inilah saudaraku, ketika kita libatkan dia, ketika kita mengandalkan dia, Tuhan yang berkuasa, Allah yang perkasa. Amin. Ya, saudaraku sekalian, yang kedua, ya, bahwa kita hidup di dalam terang. Ya, apa itu hidup di dalam terang, saudaraku? Ya, ya, hidup dalam kebenaran, saudaraku sekalian. Ya, inilah bahwa setiap daripada kita, orang-orang percaya, ya, hidup di dalam terang, saudaraku. Ya, bahwa kita ketika hidup di dalam terang, kita bisa membawa orang, ya, yang gelap masuk ke dalam terang, saudaraku sekalian. Ya, inilah untuk sampai ke tempat tujuan. Amin. Ya, saudaraku sekalian, kita lihat apa yang dikatakan di Matius 5, saudaraku, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, ini kehendak Bapa kepada setiap daripada kita, bahwa, ya, kita harus menjadi terang, saudaraku, dimanapun kita berada. Seperti firman Tuhan katakan, ya, bahwa kita ini surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang, saudaraku. Dimanapun kita berada, kita harus berdampak, saudaraku sekalian. Ya, kita harus menjadi rasa kepada setiap daripada mereka. Ya,
kita harus dapat membawa terangnya Kristus dimanapun kita berada, saudaraku sekalian. Nah, inilah saudaraku sekalian, bahwa ketika Bapa menghendaki kepada setiap kita, selain kita dipimpin oleh Roh-Nya Allah, kita juga harus hidup di dalam terang. Ya, di dalam terang berarti kita hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Orang yang hidup di dalam kebenaran, saudaraku sekalian, ya, tentu membawa nama Kristus, ya, dimanapun kita berada, saudaraku sekalian, ya. Nah, inilah saudaraku yang membedakan ketika kita hidup di dalam terang Kristus, maka ada pancaran, ada sinar, saudaraku sekalian, yang memberikan, ya, orang-orang percaya, ya, berbeda, saudaraku sekalian. Ya, apapun yang dia katakan, saudaraku, apapun yang dia pikirkan, semuanya berasal dari Tuhan, saudaraku. Inilah, ya, apa yang firman Tuhan katakan, ya, katakan ya. Apa yang bukan berasal dari firman Tuhan, tidak, katakan tidak, saudaraku sekalian. Ya, bahwa perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, ya, tentunya mencerminkan kebenaran, terangnya Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Ada Roh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ada perkataan kuasanya Allah dalam setiap kita, orang-orang percaya. Ya, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh-Nya Allah, otomatis kita ada hidup di dalam terangnya Allah, saudaraku sekalian. Ya, maka firman Tuhan memberikan kepada setiap daripada kita, orang-orang percaya, bahwa kita walaupun penuh dengan keterbatasan, walaupun penuh dengan kekurangan, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap rencana-rencana kita, saudaraku sekalian, ya, tangan Tuhan akan menopang kepada setiap daripada kita, saudaraku sekalian. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan jalan keluar kepada setiap daripada kita. Ketika kita, ya, mengucap syukur, saudaraku, ada anugerah Tuhan, ya, ada karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka ketika kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan kekurangan, maka kita dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita mau melangkah, ketika kita mau melakukannya, saudaraku, maka bukan, firman Tuhan katakan, bukan yang berseru-seru Tuhan, ya, Tuhan, ya, tetapi yang melakukan kehendak Allah, ya. Itulah saudaraku sekalian. Maka firman Tuhan kita, apa yang disampaikan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudaraku sekalian, inilah pentingnya kepada setiap daripada kita. Bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan. Ya, rencana ilahi keselamatan Allah ini harus kita respon, saudaraku. Ya, dengan ketaatan, saudaraku. Bukan hanya dengan kita duduk diam manis perkataan, ya, menunggu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ini bukannya kita merespon dengan apa yang menjadi kehendak Bapa, saudaraku sekalian. Ya. Ya, ini karena malas, saudaraku. Ini karena kita ini tidak mau diproses. Ini kita sudah berada di tempat yang nyaman, saudaraku. Sehingga kita tidak lagi untuk mau diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, ya. Makanya saudaraku sekalian, banyak di antara kita, ya, saudaraku, menyia-nyiakan, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada setiap daripada kita, saudaraku. Ya, inilah bahwa setiap daripada kita tentunya punya ketaatan, punya kesetiaan, saudaraku. Ketika kita hidup, ya, di dalam terangnya Tuhan, ya, bahwa kasih Tuhan itu
kepada setiap daripada kita, saudaraku. Tanpa membeda-bedakan. Dia memberikan kasih-Nya untuk kita semua, saudaraku. Untuk itu, mari kita respon bahwa kehendak Tuhan ini ya untuk kita taati, ya, untuk kita responi dengan benar, saudaraku. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tadi dikatakan bukan yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Untuk itu saudaraku sekalian, mari ya, hanya 2 poin saja, saudaraku. Kita hidup dipimpin oleh Roh-Nya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan ini? Hidup dipimpin oleh Roh-Nya Tuhan. Hidup dalam terangnya Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, supaya kita, saudaraku sekalian, ya, dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka kita harus merendahkan hati kita. Kita harus menjaga hati kita, saudaraku sekalian. Ya, maka tangannya akan menopang kita. Amin. Ya, apapun yang menjadi keterbatasan kita, saudaraku sekalian. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ya, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, inilah saudaraku kehendak Tuhan kepada setiap daripada kita responi. Ya, maka firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya, tetapi aku menggenapinya, saudaraku sekalian, bahwa inilah kehendak Bapa kepada setiap daripada kita, bahwa kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kepada setiap daripada kita semua, saudara. Ya, seringkali kita gagal fokus, seringkali kita berputus asa, seringkali kita tidak berpengharapan karena kita menjauh dari Tuhan, karena kita meninggalkan Tuhan, saudaraku. Iya, sehingga kita masuk di dalam kegelapan. Nah, inilah saudaraku sekalian yang membuat kita bimbang, kita khawatir, kita cemas, saudaraku. Seringkali orang-orang percaya dilemahkan, ya, diintimidasi oleh serangan-serangan, ya, si jahat, ya, di dalam keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani, saudaraku sekalian. Ya, inilah saudara, Tuhan tidak mau menghendaki kepada setiap daripada kita, ya, menomorduakan Tuhan. Kita cari Tuhan dulu, maka semuanya akan disediakan. Maka firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan, maka semua akan ditambahkan. Ya, ketika kita mendapat pekerjaan yang bagus, ketika kita mendapat, ya, usaha yang bagus, ya, berkat-berkat Tuhan dicurahkan, saudaraku sekalian, kepada setiap daripada kita, utamakan Tuhan. Ya, kita meyakini bahwa berkat yang kita dapat itu kita yakini dari pekerjaan, tetapi yakini dari Tuhan, saudaraku. Inilah yang menjadi kehendak Bapa kepada setiap daripada kita. Ya, ketika kita mau dipimpin oleh Roh-Nya Tuhan, ketika kita hidup di dalam terangnya Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, persoalan pasti ada, saudaraku, kepada setiap daripada kita. Tetapi saudaraku sekalian, firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari, saudaraku. Jangan kita pikirkan apa yang menjadi bagian Tuhan, saudaraku. Kita pikirkan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan kehendak Bapa, kita taat, kita setia, saudaraku sekalian. Bagaimana caranya kita taat dan kita setia, saudaraku sekalian? Iya, libatkan Tuhan, saudaraku sekalian. Kita cari Tuhan, saudaraku. Iya, lebih baik firman Tuhan katakan 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, saudaraku. Iya, maka saudaraku sekalian, bahwa setiap daripada kita hendaknya menjaga hati kita, ya, rendahkan hati kita untuk kita dapat menerima kuasanya, saudaraku. Ya, menerima mujizatnya, saudaraku. Ya, untuk kita ini sudah disediakan bagi setiap daripada kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Dia, saudaraku sekalian. Iya, kita ini hanya sampaikan saja apa yang kita inginkan kepada Bapa. Ya, hanya sejauh doa, saudaraku sekalian, kita sampaikan.
ya, apa yang menjadi pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi mencari orang-orang, saudaraku. Ya, kita tidak perlu lagi mengandalkan orang-orang, saudaraku. Ya, maka saudaraku, untuk hari ini ya, firman Tuhan ya mengingatkan kepada setiap kita ketika kita ya percaya kepada Tuhan, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi kita action, kita respon dengan perbuatan ya. Kita mau taat, kita mau setia kepada Dia, saudaraku sekalian. Iya, seperti apa saudaraku, iman tanpa perbuatan adalah kosong, saudaraku. Ya, hendaknya kita sebagai orang percaya yang diberkati dimanapun berada, saudaraku sekalian, mari kita responi ya kehendak Tuhan ini supaya kita masuk di dalam rencana ilahinya Tuhan untuk keselamatan umat manusia dimanapun berada. Firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, ketika kita mau angkat tangan kita, ya, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan, saudaraku, maka tangannya siap, ya, mengangkat kita dari setiap daripada kita. Ketika kita percaya Tuhan bekerja, maka kita serahkan semuanya, segala hal yang mau kita rencanakan di dalam setiap rencana-rencana kita, saudaraku sekalian, libatkan Tuhan, saudaraku sekalian. Maka hal yang kecil akan menjadi besar, saudaraku. Ya, karena Dialah yang berkuasa. Amin. Ya, mari saudaraku sekalian, bahwa firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan untuk kita bahwa bukan kita yang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi kita yang melakukan kehendak Bapa, saudaraku, bahwa keselamatan ya harus kita raih, ya. Keselamatan harus, saudaraku sekalian, ya. Betul, saudaraku sekalian. Ya. Harus benar-benar, saudaraku sekalian, kita responi dengan benar. Ya. Keselamatan, saudaraku sekalian, yang Tuhan berikan jangan kita sia-siakan. Pengorbanan Yesus di kayu salib, saudaraku. Ya. Dia sudah rela mengorbankan, ya. Pengorbanan yang mulia untuk kita semua, saudaraku sekalian. Hendaknya pengorbanan Yesus yang mulia ini, saudaraku, ya, yang untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita responi, ya, dengan benar. Kita mau taat, kita mau setia kepada Dia. Dari Dia, untuk Dia, oleh Dia. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur, berterima kasih bahwa firman-Mu Tuhan menguatkan kepada setiap daripada kami, sekaligus mengingatkan bahwa kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan hanya berkata-kata saja Tuhan. Kami percaya tetapi kami tidak mau taat dan setia untuk hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Biar mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu kepada setiap daripada kami. Pimpin kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi mereka yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Tuhan berikan kepada setiap daripada mereka hati yang baru. Bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi mereka yang terikat Tuhan lepaskan. Bagi mereka Tuhan yang berbeban berat Tuhan berikan penghiburan. Bagi mereka yang berputus asa Tuhan hari ini Tuhan berikan kepada setiap mereka kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya, memberikan berkat yang berlimpah kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan di dalam pekerjaan, dalam usaha, rumah tangga, pelayanan, keluarga, dimanapun berada. Terima kasih Bapa,
terpuji namamu. Haleluya. Amin.